Baik, alhamdulillah, Allahumma rahmna bil Quran. Selanjutnya seperti yang disebutkan di kurikulum bahwa setelah muqaddimah ya yang tadi disebutkan oleh pembawa acara ya, tentang pengertian tahsin, maka sekarang kita masuk ke perbaikan. Tapi alhamdulillah sepertinya di sini bacaannya sudah pada baik. Nah, tapi tidak ada salahnya kita murojaah saja ilmu yang sudah kita miliki. Ya, bagian dari sharing berbagi metode. Kalau antum semua lihat buku yang di tangan antum semua, ini jelas terlihat di buku ini ada 3 metode, ada 3 cara perbaikan kalimat. Jadi buku ini perbaikan kalimat, belum masuk ke perbaikan huruf. Ya, karena untuk perbaikan huruf berarti materinya tentang bab makhraj dan sifatul huruf. Ini tajwidul kalimat, di mana pembahasan pertamanya adalah memperbaiki panjang, ya, konsistensi dalam membaca panjang. Ya. Baik, silakan dilihat. Ya, ini di halaman ketiga. Ini menyempurnakan bacaan panjang yang 2 harokat. Tadi disebutkan buku ini ada 3 metode, ada 3 cara untuk memperbaiki tajwid kalimat tadi. Yang pertama, metode tajwid temporer atau kekinian, yang dipelajari dulu oleh kita, ya, termasuk di sekolah. Nah, perbaikan metodenya metode tajwid klasik atau tajwid dulu, ya. Cuman bedanya mungkin tidak langsung ke kitabnya sudah disederhanakan. Ya. Misalnya bisa antum semua lihat. Nah, pembahasan pertamanya adalah tentang di halaman 13 bisa dilihat tentang cara membaca hukum nun mati atau tanwin. Nah, ini anak adopsi ya dari metode Maqdis. Kalau mau digabungkan, kan ini buku ini penggabungan antara metode dulu, tajwid dulu dengan sekarang. Jadi digabungkan gitu supaya saling menguatkan. Ya, saling menguatkan antara cara dulu, ulama dulu memperbaiki bacaan kalimatnya dengan sekarang, ya. Jadi kalau dilihat di halaman 13 ini atau halaman 12 ini, pembahasan pertamanya adalah tentang ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Ya, hukum-hukum nun paeh jeung tanwin. Jadi cara maca nun atau tanwin. Cara maca nun atau tanwin terbagi 4 hukum, 4 cara baca. Nah, dibaca idhar, idgham, iqlab atau ikhfa, ya. Nah, kalau kita coba gabungkan dulu dengan sekarang, berarti perbaikan pertamanya tidak di jurus yang ke-1 tetapi ada di jurus yang ke-5, ya. Silakan dilihat jurus yang ke-5. Nah, tajwid sekarang jurus yang ke-5 ada di halaman 7. Ya, ada di halaman 7 di sini, halaman 7. Ya, jurus atau wazan atau rumus lah ya untuk memperbaiki gunnah. Nah, berhubung di sini
di kurikulumnya coba perbaiki dulu mad. Nah, maka kembali lagi ke halaman pertama, halaman ketiga. Nah, kita murojaah dulu bacaan madnya, bacaan panjang. Nah, ya. Jadi sebetulnya untuk memperbaiki bacaan panjang, pami urang ninggal karena metode ayeuna mas langkung simple sih sebetulnya mah, langkung praktisnya atau kantun dilatih jurusna terapkeun karena tanda-tandana, kemudian diterapkan pada tandanya ya. Baik, silakan lihat halaman 3 ya. Ini tulisan di atasnya jurus ya, boleh wazan lah atau rumus ya. Nah ini jariah para pengajar Al-Quran ya, jariah para pengajar Al-Quran. Ini awalnya yang anak tahu tahun 99 tuh Ustadz Abu Robani ya. Cuman judulnya bukan jurus, judulnya memperbaiki 4 kesalahan umum. Makanya di kurikulumnya di sini juga disebutkan 4 kesalahan umum. Ya, di kurikulum ini disebutkan perbaikan kesalahan umum. Yang pertama diperbaiki dulu adalah bacaan panjangnya atau istilah tajwidnya mad. Nah, maka di kesini karena ingin punya ciri ya, misalkan makdis, maka diganti kesalahan umumnya dengan istilah jurus ya. Ya, boleh kita ganti tidak jurus, misalkan bisik konotasinya atau bayangannya yang namanya jurus, ngajurus gitu ya. Silat karena silat atau tipan ya. Boleh diganti dengan rumus atau wazan. Ya, yang paling urgennya adalah, yang paling pentingnya adalah bunyinya. Latih bunyinya. Jadi setiap jurus atau rumus itu ada bunyinya, kemudian terapkan pada tandanya. Nah, jadi sekarang mah kalau misalkan alasanana hese maca Quran atau tepas ketukan-ketukannya, nah tidak bisa jadi alasan. Paling tidak mau belajar saja kan berarti. Karena metode sekarang tuh lebih gampang, lebih praktis, lebih mudah. Ya. Baik, ana bacakan karena sudah jelas ditulis di bukunya. Jurus di atas. Nah, bunyi jurus 1. Bunyi jurus 1 itu adalah ayunkan suara kita 1 ayunan. Diayun aja. Diayunkan suaranya 1 ayunan. Ini opsi ke-1. Opsi keduanya, ketukan jari kita. Diayun aja. Jadi ketukan jarinya 2 ketukan. Kenapa harus 2 ketukan? Tidak boleh lebih. Ya kok karena sudah dari sananya. Yang disebut dengan mad tobi itu adalah tidak boleh lebih dari 2 ketukan saja. Pengalaman ana dulu sebelum ngerti atau sebelum ngeh ya, langsung ke lagam. Ibaratnya dulu belajar lagam. Nah, ternyata dengan lagam, dengan irama itu yang harusnya sempurna 2 ketukan itu bisa jadi kepanjangan. Ana ambil contoh dulu ngaji surat Bani Israil misalkan ya, ayat berapa tuh? 82 kalau nggak salah. Itu baca 2 harokatnya kepanjangan. Karobah kulagam gitu. Contoh ya. Boleh dilihat kalau yang ada Al-Qur'annya pegang mushafnya, boleh dilihat surat Bani Israil ayat surat ke-17. Ini contoh saja. Nah, ini ayat yang terakhir. Itu kan mad yang 2 harokat, atau napi disebut mad tobi'i. Nah, tapi dulu karena belum paham, belum ngerti dan lebih fokus ke lagam, maka yang 2 harokat itu dibaca lebih dari 2 harokat. Contoh ayat terakhirnya saja. Wala yazidul zalimina illa khosaro. Nah, itu contohnya. Jadi
contoh tajwid jadi malah ikut ke lagam. Ini contoh ya. Jadi tidak sesuai perintah berarti kan. Kalau perintahnya berarti tajwid dulu utamakan. Nah itu contohnya. Padahal kalau misalkan ngerti, kalau ada tanda panjang kemudian tidak ada tanda alis, maka itu bacalah yang 2 harokat, ya, 2 ketukan saja. Nah, di sini ya, kembali lagi ke buku. Nah, di sini di tajwid sekarang tuh disebutkan, coba latih jurusnya. Yang paling penting itu latih jurusnya. Kalau jurusnya sudah nempel, sudah jadi rasa, sudah jadi feeling, nah itu tentu ketika baca tanda-tanda yang di bawah itu tidak akan lebih dari 2 harokat, sempurna saja 2 harokat. Ya, baik, kita coba latih dulu jurusnya bareng-bareng. Di ayun aja, enggak. Di ayun aja, boleh sambil mengetukkan jarinya, boleh juga jarinya digituin, di ayun atau diketukkan, ya. Supaya tadi kan targetnya itu adalah supaya 2 harokat itu sempurna 2 harokat, terjadi 2 rakaat cek Ustaz Irfan banyak, terjadi kepanjangan gitu, sempurna saja ketukannya 2 gitu. Jadi harokat-harokat ini kan sudah ditentukan dari sananya. 1 harokat berarti bacaan qasrun pendek, 2 harokat berarti mad tabi'i, kan gitu ya, diwakili oleh mad tabi'i, bukan mad tabi'i saja. Baik, ulang lagi jurusnya. 1, 2, 3. Di ayun aja. Baik ya. Jurus di atas dipraktekkan ketika membaca tanda-tanda bacaan panjang atau mad 2 harokat. Ya, dalam mushaf Al-Qur'an standar Indonesia, tanda-tanda bacaan panjang 2 harokat adalah apabila terdapat tanda-tanda sebagai berikut. Nah, ini tandanya yang harus kita semua ingat atau hafalkan. Yang pertama adalah ketika membaca fathah bertemu alif, ya, fathah bertemu alif tuh yang ke-1. Contohnya fa'ah yakum. Di sini contohnya kalimat fa'ah yakum. Fa'ah yakum ini kan ada tuh di huruf iya-nya, ya. Kalau bukunya yang sekarang ada dikasih bulatan merah, jadi supaya fokus materinya ke itu, ya, yang disebutkan fathah bertemu alif. Maka nah, di sini di kalimat fa'ah yakum, maka ayunkan ya-nya supaya tidak jadi fa'ah yakum. Nah, itu kan lebih dari kita praktekkan jurusnya, maka fa'ah yakum, fa'ah yakum, fa'ah yakum. Jadi 1 menit sama dengan 2 ketukan. Ya, jadi jurusnya dilatih di ayun fa'ah yakum. Nah, begitu ya. Itu tanda tanda yang ke-1, fathah bertemu alif. Kemudian yang kedua, fathah berdiri. Contohnya dzalika, dzalika. Kemudian fathah bertemu alif bengkok. Al-ashqa, al-ashqa. Kemudian yang keempat, ya, kasroh bertemu ya sukun. Contoh yahdi, yahdi. 5, tandanya kasroh berdiri. Contoh liqaumihi. Ini kalau diwasolkan bacanya liqaumihi. Kalau diwakofkan dimatikan berarti liqaumi. Ini judulnya bacanya diwasolkan liqaumihi. Kemudian yang ke-6, dhammah bertemu sukun. Yu'minuna, yu'minuna. Yang ke-7, dhammah terbalik. Haulahu, haulahu. Ada tambahan 1 lagi, jadi 8 sebetulnya, ya, fathaten di akhir ayat. Jadi fathaten di akhir ayat atau napi mad iwad. Nah, itu bacanya harus contoh wan naziati gharqa, ya, fathaten di akhir ayat. Gharqa. Jadi sama dengan ahya itu ya. Fathah bertemu alif. Nah, baik, di sini ada 7 saja dulu, ya. Jadi latih jurus ke-1, latih bunyi jurusnya di ayun, kemudian terapkan pada tanda-tanda. Jadi ayat tanda panjang, nah
tapi teu aya tanda alis. Ya, jadi setiap baris, kalau kita baca Al-Qur'an, setiap baris pasti aya tanda panjang. Setiap orang ngaos dina sabaris itu pasti kalimat nate terdiri dari tanda panjang. Ya, panjang dan pendek. Jadi setiap satu baris itu pasti anu 2 harokatnya. Jadi ayat tanda panjang tapi ayat tanda alis eta mangke dina jurus nu kadua. Baik. Jadi ini untuk melatih mengkonsistenkan 2 harokat itu betul-betul sempurna 2 harokat. Tinggal diterapkan jurusnya, latih ke tandanya. Ini contohnya hanya sedikit saja ya. Untuk tikrornya, nah, kita bisa baca Al-Qur'an langsung. Jadi karena Al-Qur'an langsung. Ya, jadi untuk tikrornya. Jadi makanya bukunya kan ini kan hanya ngadopsinya, nyanat lah istilahnya, nukil. Baik, kita baca dulu bareng ya supaya lebih kena ya. Mangga silakan dilatih jurusnya kemudian dibaca contohnya. Baik, 1 2 3. Di ayun aja, di ayun aja. Baca contohnya. Fa'ahyakum dzalika al-ashqa yahdi liqaumihi yu'minuna haulahu. Baik, ini tajwid. Nah, yang sekarang mah latih jurusnya, terapkan kana tanda. Nah, upami orang ninggal kana tajwid kapungkur mah mangga silakan tentang ya, ini supaya sama ya. Kan ini ana coba gabungkan tajwid dulu dengan yang sekarang. Nah, halaman 17 di bukunya halaman 17 aqsamul mad. Nah, ini ya. Aqsamul mad. Kenapa itu harus dibaca 2 harokat? Nah, metode dulu mah disebut madna. Jadi disebatkan istilah tajwidna atanapi disebatkan hukumna. Bisa dipaham ya? Jadi metode dulu mah disebut hukumna. Istilah tajwidna aya-ayana mah pan henteu ya. Da moal ka imam teh misalkan ketika beres maman ustaz eta hukumna janten naon ya makmum satos salat aya kajantenan aya teh di dia nukannya janten imam kemudian ada makmum yang bertanya ustaz eta hukum tajwidna naon misalkan ya tidak kejadian ya belum kejadian seperti itu. Nah makanya metode sekarang mah tidak dipusingkan dulu dengan istilah tajwidna. Pokoknya mah latih bunyi jurusna, bunyi jurus 1 di ayun, kemudian terapkan pada tandanya. Dan ini harus dilatih terus. Karena kesuksesan tajwid itu adalah berada pada latihan. Sebetulnya bukan tajwid saja, apapun ya bisa sukses, bisa berhasil itu adalah kalau terus saja melatih gitu. Baik, kita coba samakan dengan metode dulu. Nah, metode dulu mah disebut hukumna atau istilah tajwidna. Di sini judulnya aqsamul mad, ya. Nah, kenapa ana hadirkan matanya langsung? Sebetulnya ini kan untuk di rumah, di anak-anak. Jadi teori percepatan. Ana berpikirnya ini teori percepatan. Karena dari pengalaman ngajar di MTS hampir 50-50 susah ngaluarkeun suara. Sudah mah klasikal sakelas teh seueuran terus teh ngaluarkeun suanten teh hese upami setor baca secara dilihat ya artinya ataupun secara dihafal misalkan bil hifzi bacana. Ternyata suanten teh
aya nu tarik memang gitu, aya nu sesah terutama di UG-nya, tapi di RG aya. Nah, makanya ana hadirkan buku ini atau matannya langsung teh. Jadi judulnya adalah untuk melatih suara anak. Itu. Makanya di sini bisa antum lihat ada kode nada nih. Ya, dan kebetulan buku ini dibikin ketika viral irama Alfia, maka ku ana diterapkan. Nah, tentang irama, ya irama tuh yang ana hafal ya baso hiji ni karaos bisa diterapkan ka dieu sabari belajar irama. Misalkan anu seneng irama, mau irama bayati ya tinggal diterapkan irama bayati ka dieu. Irama hijaz naonnya? Baso hiji ni karaos teh singkatan irama bakna bayati. Baso hiji nikaraos, baso hiji nikaraos, bayati soba hijaji harka nihawan sika dan juga ros. 7 irama disingkat baso hiji ni karaos. Anu tadi ku urang di aos diterapkan karena surat qafma eta irama ros. Nah, upami misalkan orang sebagai guru hoyong ngajarkeun, hoyong gaduh ciri khas misalkan sapertos di dieu bayati, tinggal terapkeun we kana matan ieu bayati, lagam bayati, sapertos lagam bayati. Nada yang pertama naik, tinggal terapkeun. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wasammi awalan tabi'iyan wahu. Ari mad kabagi dua bagian, mad asli mad far'i nu atoskan tenan. Jadi supaya ngelatih irama bayati ya seperti itu di anak-anak. Dulu mah lagam asli di pasantren nama sanes kitu sanes nama Sunda pisannya. Wal madu asliun wa far'iyun lahu wasami awalan tabi'iyan wahu. Ini lagamna teh kitu. Tapi tadi disebutkan ku abdi ngadamel buku ieu teh da Arabnya terjemah non Malayu. Ku abdi coba diketik. Nah, kumargi lagamna nuju viralna Alfiyah, matak lagamna sapertos kieu. Wal madu asliyun wa far'iyun lahu wasami awalan tabi'iyan wahu. Sering nguping lagam eta urangnya. Jadi tinggal diterapkan. Ternyata anak-anak teh seneng gitu. Bayati mah tos bosen cenah Pak Apit, hoyong lagam ieu. Nah, makanya ku abdi diserat kode nadana wahid isnin jawab. Nah, pentingna jawab teh maksudna supados nu tadi murang kali anu teu wantun ngaluarkeun suanten kapaksa. Jadi dipaksa lah istilahna. Nuturkeun gitu. Anak bacakan aksamul maddi ini ada kesamaan dengan tadi jurus yang ke-1. Nah, ya, ada hubungan. Jadi saling menguatkan. Kalau yang tadi jurus 1 mapan dilatih, lihat tandanya, tidak menyebutkan hukumnya. Nah, diwakili ku mad tabi'i gitu. Cobi orang tik, naon anu maksud mad tabi'i teh? Nah, di nama tanah disebutkeun. Mangga silakan dilihat. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wasami awalan tabi'iyan wahu. Ari mad kabagi dua bagian, mad asli mad far'i nu atoskan tenan. Ma'la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Tabi'i tengadago kana sababna kana huruf hamzah sinarang sukuna. Bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun jaa ba'da maddin fattabi'u yakun. Mun ba'da madliyan hamzah sukunata eta kana mad tabi'i jadina.
Nah gitu Pak Intan. Mau kita latih coba bareng-bareng ya. Mau pakai bayati atau irama ini? Nah ini pertanyaannya. Ini sajalah ya, karena sudah ada kode nadana. Wahid Isnen jawab. Ya. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyan wa hu ari mad kabagi dua bagian. Mad asli mad far'i nu atos kantenan mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab tabi'i tengadago kana sababna kana huruf hamzah sinareng sukuna bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun jaa bada maddin fattabi'u yakun mun ba'da mad liyan hamzah sukunata eta wal akharul far'iyyu mauqufun ala sababuka hamzin au sukunin musjala ari anu akhir eta di ngaranan kumad pari eta atos kantenan sabab ngadago hamzah sinareng sukun aturan mad far'i atos jadi rukun sabab ngadago hamzah sinareng sukun aturan mad far'i. Baik, anak izin nulis ya. Nah, kita coba lihat jurus 1 dengan yang ini kan. Tadi jurus 1 itu bunyinya di ayun aja 1, 2 ya, 1 ayunan ini sama dengan 1, 2. Kita lihat tandanya 1. Tandanya itu adalah fathah bertemu alif. Kemudian fathah berdiri. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah ten di akhir ayat ini sama dengan ini ya. Nah, sama dengan ini. Selanjutnya setelah fathah kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Kemudian domah bertemu waw sukun dan domah terbalik. Nah, coba kita perhatikan tanda ini. Ada hamzah tidak? Kita menemukan hamzah tidak di sini? Nah, kita di sini tidak menemukan hamzah. Contoh ini, fathah bertemu alif. Contohnya tadi yakum. Ya, yakum. Kita tidak menemukan hamzah di sini. Ya. Makanya disebut mad tabi'i. Nah, jadi pami ditaros naon ai mad tabi'i teh? Nya mad tabi'i teh mad asli atau mad anu kosong tina panyabab robahna mad tabi'i. Kan tadi terbagi mad itu tabi'i dan far'i ya. Nah, tabi'i ini kan alif waw iya nih. Ya, kenapa disebut tabi'i? Karena sudah tabiatnya orang Arab itu ketika kosong dari hamzah dan sukun, dia membacanya hanya dua ketukan saja, 1, 2 ya gitu kan. Ini 1. Nah, gitu kan, kosong dari hamzah dan sukun. Ini yang menjadi berubah dari tabi'i ke far'i. Maka metode dulu mah disebut hukumnya. Kalau ini hukumnya tabi'i, nah sudah jadi tabiat. Orang Arab itu baca kalau tabi'i mah 2 ketukan saja, ya. Yakum, jadi tidak kepanjangan. Sempurna 2 ketukan. Nah nanti kalau misalkan tabi'inya
bertemu dengan hamzah pada satu kalimat, maka berubah tuh, bukan tobi'i lagi, tapi mad wajib muttasil. Ya, istilahnya juga berubah. Ketika disebut mad wajib muttasil, maka jangan membaca dua harokat. Paham ya? Bisa dimengerti? Jadi kalau misalkan disebut eta teh jang mad wajib muttasil, tabudek tos kedah ngartos upami mad wajib muttasil, oh macana 4 harokat atanapi 5 harokat. Pan namina ge mad wajib muttasil. Ya. Atau misalkan jawabannya kenapa disebut mad wajib muttasil? Mad tobi'i bertemu hamzah pada satu kalimat, kan gitu ya jawabannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa dimengerti gabungan metode ini, metode dulu dengan sekarang. Ya, mudah-mudahan tidak jadi pusing, tapi bisa saling menguatkan lah. Ya, metode dulu mah kieu, metode sekarang mah. Nah, tinggal lihat latih, kemudian terapkan kana tanda nah gitu. Ya. Harus sebenarnya aya biasa saling niatkeun teh. Enten aya mad tabi'i tadi naon di dia disebutkeun mad tabi'i teh anu kosong tina panyabab anu jadi sababna naon hamzah sareng sukun ya. Mad tabi'i teh kosong tadi mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunil huruf tabi'i teh teu ngadago kana sababna kana huruf hamzah sinareng huruf sukun. Margi upami aya hamzah dina sakalimat jadi mad wajib muttasil ya. Upami aya hamzah dina kalimat nu sanes jadi mad jaiz munfasil. Disebat jaiz munfasil henteu wajib berarti praktek macana bacana oge benten berarti. Nah itu jadi pendekatanana upami metode dulu mah dengan penyebutan istilahna atanapi hukumna. Ya, itu metode dulu. Ya. Seperti itu, tinggal nanti dilatih ke praktek bacaana. Mung teu disebatkeun kan berarti ieu mah teori, lebih ke teori. Berarti upami hoyong ngayeukeun praktek nama berarti latih tuh jurus nu tadi. Di ayun aja. Terapkeun kana tanda-tanda fathah bertemu alif, fathah berdiri, fathah bertemu alif bengkok. Fathah di akhir ayat, kasro bertemu ya sukun, kasro berdiri, domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Baik, ini dulu mungkin ya. Sudah 9:30 Ustaz. Ini penting sekali. Kita coba sambung dengan yang kemarin. Kebalikan dari panjang apa? Kebalikan dari panjang pendek. Bahasa Arabna kosrun. Ya, upami bahasa tajwidna panjang teh mad berarti kosrun. Nah, jadi upami kosrun mah saharokat. Kade teh kenging ngarobih lagam ngarobih harokat. Upami ieu mah mad berarti lawana kosrun ya. Kosrun. Nah, pendek ya. Pendek ya mad panjang berarti. Nah, ini teh jangan terbalik. Anu engke mad dibaca kosrun, anu kosrun dibaca mad. Ketika terbalik berarti itulah bacaan yang salah. Harusnya. Jadi jangan terbalik, jangan tertukar. Dan ini penting sebagai seorang guru dilatih kamurang kali eta teh. Margi upami teu dilatih henteu diusahakeun ku urang diuningaan itu. Contoh abdi di bumi barudak misalkan baca pendek ieu. Saur urang mah gampang adanya ieu kan itu seratan lagi sami kan. Ba sami. Punten seratan awonnya. Bi bu. Ini contoh yang mudah saja. Ieu teh bacaan kosrun pendek saharokat. Berarti dibacana kedah pendek we saharokat. Ba kan gitu. Bi bu ba bi bu. Tapi ketika nempel irama anak teu seratan sami ge ternyata benten cara ngucapkeunana.
Ba 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 bi 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 bu 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 ba bi bu. Robih berarti nya aya nu robih tuh dipanjangkeun nu mana? Tungtung. Ba 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 bi 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 bu 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 ba bi bu. Nah, padahal sami kan istiratanana harusnya ba ba bi 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 bu 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 ba bi bu. Nah, ini contoh gampang. Jadi ketika ada nempel irama saja, kemudian tidak paham pendek, maka jadi panjang tuh yang ujungnya karena ada nempel irama ba ba ba. Nah, persis contohnya upami baca Fatihah misalkan nempel irama bayati, makanya irama mah harusnya belakangan datangnya. Ya, contoh misalkan nerapkan bayati karena bismillah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ya, ada yang dipanjang-panjangin. Bismillah. Nah, itu bahayana irama upami henteu kiat tajwidna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Jadi panjang. Iyyaka. Jadi idgham biguna. Harusnya pendek saja. Iyyaka na'budu. Sanes teh kenging irama sanes. Cuman irama teh kedah berpijak kana tajwid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu, ya. Tapi bisa dipahami ya. Jadi ini jangan sampai tertukar. Lawan dari panjang itu adalah pendek. Sempurnakan pendek 1 harokat, sempurnakan panjang 2 harokat. Ketika tertukar, maka ini menjadi bacaan yang salah, yang lahnun. Nah, baik, bisa dilihat di buku ini. Ini ada gambar jari. Nah, ini mah ada gambar jari. Sengaja anaka pirasian ku hadis igtanim khomsan qabla khomsin. Perhatikan, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, ku hadis eta ternyata coba diterapkan karena ya. Jadi perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nya baca hadis eta, nah kuana diikeun kana perbaikan baca. Jadi perhatoskeun 5 jari sareng 5 jari. Ya. Jari yang pertama ini yang sebelah kiri, ini bacaan pendek. Bacaan qasrun 1 harokat. Yang sebelah kiri cinggirna 1 harokat. Berarti yang sebelah kanan ini bacaan panjang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Tapi ini yang dua dulu, 1 dengan yang 2. Karena ketika terbalik antara 1 dengan yang 2, maka menjadi bacaan yang salah. Ya, yang sebelah sini berarti bacaan panjang. Kan lawan dari panjang adalah pendek. Pendek di sini pendek, panjang. Pendek itu seharokat, panjang 2 harokat. Catatannya di sini, ya, catatannya tidak boleh. Nah, itu ada NB, tidak boleh tertukar atau terbalik. Ya, ketika kita menempatkan panjang mah panjang we gitu, nu 2 harokat 2 harokat, anu pendek seharokat seharokat, maka itu bacaan yang benar. Kalau terbalik maka menjadi bacaan yang salah. Begitu ya. Baik, itu saja dulu materi untuk pertemuan kedua ini. Adalah silahkan dilatih di rumahnya masing-masing, karena keberhasilan tajwid itu adalah kuncinya ada pada latihan. Jadi siga gampang ngayunkeun teh, tapi pamit dilatih mah kita bisa jadi kepanjangan. A'udzu billahi minasyaitonir, kan gitu. Bismillah jadi paranjang, bismillahirrahmanirrahim jadi paranjang, ya. Dan itu tidak istilahnya teh karaos gitu. Nah, upami misalkan tos kieu mah mudah-mudahan berarti harus 2 harokat, dan untuk menjaga kesempurnaan 2 harokat itu adalah dengan cara dilatih jurusnya.
Ya, kalau mau mempraktekkan metode sekarang, latih jurusnya, terapkan jurusnya pada tanda-tanda yang disebutkan tadi. Ya, dilatih, mangga silahkan. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada yang bertanya kenapa dua gitu kan, nah, diwakili oleh mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Baca saja matannya yang tadi. Ya, matannya yang tadi, mad tabi'i teh naon? Mad tabi'i teh nyaeta mad anu bersih tina panyabab nyaeta hamzah sareng sukun. Margi upami aya hamzah sareng sukun engke jantenna sanes janten mad tabi'i tapi mad far'i.